Perkenalkan, nama saya Mustika Cahaya Febriani dengan NIM akhir 083 dari kelas 2024 I Mata Kuliah Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Catur Wulandari dengan NIM akhir 239. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis diskusi kelompok kami terkait sengketa kepemilikan tanah klaim Pertamina X Eigendom nomor 1278 terhadap rumah warga di Darmo Hill, Surabaya. Di dalam kasus ini terdapat para pihak yang bersengketa, di antaranya yaitu pihak pertama sebagai penggugat klaim yaitu PT Pertamina atau Persero yang merupakan BUMN yang mengklaim sebagai pengelola aset bekas kolonial tersebut. Lalu ada pihak kedua sebagai pemegang hak yaitu ratusan warga Darmo Hill, sekitar 300 kepala keluarga yang telah menepati dan memiliki sertifikat yang sah. Lalu di samping itu ada juga para pihak terkait, yakni pihak pemerintah, yaitu ada diantaranya Badan Pertanahan Nasional atau BPN Surabaya, lalu ada Wakil Wali Kota Surabaya, dan ada DPRD Kota Surabaya. Objek sengketa dari kasus ini yaitu lahan seluas 220,4 hektar di kawasan Darmo Hill, Kota Surabaya dan sekitarnya dengan status tanah yang disengketakan adalah bekas HE Gindom Verponding nomor 1278. Selanjutnya ada dasar hukum klaim dari para pihak. Pertamina dengan memiliki dokumen HE Gindom Verponding nomor 1278 dan SK Menteri Migas tahun 1966 sebagai penunjukan pengelola aset nasionalisasi. Lalu dari pihak warga ada sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM yang diterbitkan secara sah oleh BPN yang diperoleh dari pengembang sejak tahun 1990-an di atas tanah negara. Tindakan sepihak yang dilakukan yaitu pihak Pertamina melayangkan surat resmi kepada BPN pada 16 Juni 2023 untuk menghentikan sementara seluruh proses pendaftaran hak baru dengan menangguhkan ataupun memblokir, yang kemudian pihak BPN itu menangguhkan sementara permohonan pengurusan sertifikat warga sebagai respon dari resmi yang dilayangkan oleh Pertamina tadi. Lalu selanjutnya ada klaim solusi, di mana warga menuntut BPN dan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dengan mencabut penangguhan serta mengakui sertifikat sah yang telah diterbitkan. Lalu dari pihak Pertamina ini menunggu hasil rapat koordinasi antara Kejaksaan Agung, Bareskrim Mabes Polri, dan BPN untuk verifikasi data yuridis dan batas fisik. Isu hukum utamanya adalah sengketa kepemilikan tanah antara klaim dasar historis Eigendom Verponding nomor 1278 milik Pertamina yang belum dikonversi dengan hak atas tanah yang sah seperti SHM ataupun SHGB seperti milik warga yang telah diterbitkan oleh BPN. Selanjutnya ada dasar hukum utama dan ada dasar hukum pendukung lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Lalu ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960, lalu didukung dengan beberapa dasar hukum pendukung lainnya seperti Permen ATR atau Kepala BPN RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang penguasaan benda-benda tetap milik Belanda dan Perpres Dwikora Nomor 5 PRK 1965 tentang penegasan status rumah atau tanah. Fakta kasusnya, tanah tersebut awalnya tercatat sebagai Eigendom kolonial Belanda berdasarkan surat ukur tanggal 27 Januari 1864. Aset tersebut kemudian menjadi milik PT Sel Indonesia hingga kemudian pada tahun 1965 terjadi peralihan aset milik PT Sel Indonesia kepada pemerintah termasuk tanah X Eigendom Verponding nomor 1278 berdasarkan surat perjanjian tahun 1965. Tahun 1966, pemerintah menunjuk Pertamina untuk mengelola aset tersebut melalui surat keputusan Menteri Migas. Ratusan warga yang memiliki SHM ataupun SHGB yang sah yang telah diterbitkan oleh BPN sejak tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Pada Juni tahun 2025, pengurusan sertifikat warga ditangguhkan oleh BPN karena adanya klaim tanahnya selama 58 tahun karena tidak ada dokumen publik yang menunjukkan konversi HE Gindom tersebut. Klaim perusahaan negara atau Pertamina ini baru muncul setelah puluhan tahun tidak menuntut dan tidak adanya catatan bahwa Pertamina melakukan upaya untuk menegakkan haknya atas lahan yang dimiliki dengan bukti dokumen kolonial Eigendom Verponding 1278.
Di dalam pasal 32 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengkaji itikat baik melalui lembaga rights for working. Pasal ini melindungi pihak yang memperoleh dan menguasai tanah, yaitu dengan mengadakan dan menerapkan pembatasan penuntutan pelaksanaan hak oleh pihak lain yang merasa punya hak atas tanah. Dengan demikian, segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasa berhak maka dinyatakan hapus karena daluarsa atau hapus karena pelepasan hak rights for working. Klaim ini sudah jelas mengatur bahwa pihak lain tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun atau lebih sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau gugatan ke pengadilan. Namun dalam prakteknya, pihak Pertamina masih menuntut pelaksanaan hak kepada warga Darmo Hill yang telah memiliki sertifikat hak milik walaupun sertifikat tersebut sudah lama diterbitkan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pemegang hak atas tanah atau pemilik sertifikat tersebut dirugikan dan menimbulkan pertanyaan terkait perwujudan kepastian hukum. Kasus ini juga memperlihatkan adanya indikasi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah yang memperlihatkan adanya klaim perusahaan berbasis dokumen historis dengan hak-hak hukum yang sah yang dimiliki oleh warga Darmo Hill sehingga menimbulkan hambatan ketika warga hendak melakukan kepengurusan terkait hak tanah seperti perpanjangan SHGB, melakukan jual beli tanah, mengurus warisan dan sebagainya. Sumber utama yang menyebabkan adanya peristiwa tumpang tindih terletak pada perbedaan dokumen dan peta batas antar periode waktu, ketidaksesuaian antara peta lama dan juga peta pendaftaran modern, serta kemungkinan adanya hambatan dalam sistem pencatatan ATR BPN yang memungkinkan memperbesar peluang dua klaim berbeda yang tercatat untuk bidang yang sama. Jika diamati secara faktualnya, warga Darmo Hill ini dapat mengklaim bezit karena warga telah memenuhi unsur beziter atas segala tindakan dan perilaku mereka atas kepemilikan hak atas tanah dalam kehidupan sehari-hari. Warga telah menguasai tanah tersebut secara nyata dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dengan membeli tanah, membangun rumah atau bangunan, bayar pajak, serta memiliki dan berusaha memperpanjang SHM maupun SHGB. Meskipun secara yuridis hak ekendom masih tercatat atas nama Pertamina, hal ini sesuai dengan pengertian bezit. Menurut Prof. Subekti, bahwa bezit adalah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Bezit ini memberikan mereka posisi hukum yang berguna terutama untuk perlindungan sementara dan sebagai dasar bukti dalam gugatan perdata atau proses administratif. Lalu yang terakhir ada rekomendasi untuk memberikan kepastian hukum dan penyelesaian konflik yang terjadi atas klaim aset ex ekendom verbonding nomor 1278 oleh Pertamina terhadap lahan yang telah dikuasai oleh warga perumahan Darmo Hill. Dalam hal ini, warga disarankan untuk terus melakukan advokasi terpadu melalui pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, dengan berfokus pada penegasan status tanah oleh BPN untuk melindungi kepastian hukum atas SHM atau SHGB yang telah dimiliki. Teruntuk BPN direkomendasikan untuk melakukan penegasan status hukum tanah melalui audit maupun verifikasi yuridis historis yang komprehensif. Langkah ini penting untuk dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih hak atas tanah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sekian hasil analisis kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.